Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 256-260, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Peduli pada diri sendiri. Episode 256. Jeannie Wang kehilangan menantu perempuan dari keluarga paling misterius di dunia, dan Song Hongye bercerai dan dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Liu Yuze tidak akan pernah memiliki anak sendiri dalam hidup ini. Mereka bertiga, Billy sudah membalas dendam. Siapa tahu, pada saat ini, Song Hongye tiba-tiba berkata, saya tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Saya hanya peduli pada diri sendiri dan kekasih saya, dan saya tidak tahu bagaimana cara membeli tempat tidur untuk anak saya. Dasar bajingan. Meskipun Song Hongye tidak menyebutkan nama keluarganya, siapapun tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Billy. Billy awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar ini, dia berhenti. Billy awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar ini, dia berhenti. Dia merasa bahwa Song Hongye hanya mencari masalah. Jeannie Wang hamil kurang dari 2 bulan sekarang, dan anak itu tidak akan lahir sampai setidaknya tahun depan. Membeli tempat tidur bayi sekarang jelas tidak perlu. Tapi Jeannie Wang tidak berpikir begitu. Dia juga berkata dengan dingin, saya tidak berharap pria seperti ini yang hanya bisa makan nasi lembut. Keluarga kami Yuze akan membelinya untuk bayinya, kan, suami? Liu Yuze menjawab, tentu saja. Jeannie Wang berkata, apakah buayan di atas? Mari kita lihat tempat tidur bayi dulu, lalu turun untuk melihat kita berdua. Liu Yuze mengangguk, lalu berkata kepada pemandu belanja kecantikan, Anda tidak harus mengikuti. Jumlah informasi dalam percakapan antara beberapa orang terlalu besar, dan Liu Yuze takut pemandu belanja di sini tahu terlalu banyak, yang akan memengaruhinya. Ketiganya perlahan naik ke atas untuk memilih tempat tidur untuk anak Billy. Billy berdiri di tempatnya, jika dia pergi begitu saja, dia akan tampak terlalu tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari anak itu, dan dia harus membayar tempat tidur untuk anak itu. Hanakin dapat melihat suasana hati Billy dan berkata, Billy, kamu juga bisa naik ke atas. Kami akan membayar tempat tidur bayi, dan aku akan mentransfer 100.000 ke Alipay untukmu. Billy memegang tangan Hanakin, berkata, terima kasih. Kamu, Hongyan, aku masih punya uang di sini, buayan tidak akan terlalu mahal, kamu tidak perlu mentransfernya kepadaku, aku akan menemukanmu jika kamu membutuhkannya. Jadi, Billy juga berjalan ke atas perlahan. Ketika ketiganya melihat Billy datang, mereka semua meliriknya bersamaan. Billy berjalan ke Jeannie Wang dan berkata, kamu memilih buayan, dan aku akan membayarnya. Setelah mendengarkan mereka bertiga, mereka mengabaikan Billy. Song Hongye melihat buayan putih dan berjalan dengan gembira, berkata, Jiayu, lihat buayan ini, sangat lucu. Pasti sangat nyaman bagi bayi untuk tidur. Wang Jeannie juga sangat menyukainya. Sedikit, dia menyukai setiap dari mereka. Jeannie Wang menyentuh perutnya dan bertanya, sayang, apakah kamu menyukainya? Siapa yang tahu Jeannie Wang akan berteriak kaget di detik berikutnya, ya Tuhan, bayi itu menanggapiku. Dia bergerak. Benarkah? Benarkah? Aku dengar. Sungguh dia bergerak. Episode 257. Song Hongye juga buru-buru membungkuk dan mendengarkan perut Jeannie Wang, sungguh dia bergerak, seolah-olah dia berkata, aku menyukainya. Liu Yuze juga bersemangat, aku akan mendengarkan juga. Dia menempel ke perut Jeannie Wang, sambil mendengarkan, dia memanggil, sayang, sebut saja ayah. Billy merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar ini, itu adalah anak Laozi, mengapa kamu membiarkan dia memanggilmu ayah? Billy juga merasa bahwa mereka bertindak dengan sengaja. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 2 bulan bereaksi terhadap gerakan janin? Billy berdiri di samping dan berkata kepada ketiganya, kamu berhenti berakting, anak berusia 2 bulan tidak akan memiliki gerakan janin, setidaknya 3 atau 4 bulan. Saya tidak memiliki ijazah, itu tidak berarti aku belum membaca buku. Billy merasa bahwa mereka bertiga melakukan ini untuk merangsang dirinya sendiri dengan sengaja, untuk menggodanya untuk mendengarkannya. Tanpa diduga, Song Hongye berkata dengan senyum jahat, bagaimana Anda tahu bahwa anak itu belum berusia 3 atau 4 bulan?
Wang Jiani terkejut, dan kemudian ada senyum jahat di wajahnya. Billy sangat marah sehingga Billy dan Jiani Wang ingin punya anak. Itu jelas 2 bulan terakhir, bagaimana bisa menjadi 4 bulan Billy segera menjadi pembunuh dan menatap Liu Yuze. Liu Yuze juga tersenyum jahat dan mengangkat tangannya dengan polos, jangan lihat aku tidak mengenal Jiayu 4 bulan lalu. Ngomong-ngomong, anak ini bukan milikku, tapi siapa itu, aku tidak peduli, hehe, aku mencintai Jiayu. Kamu tidak bisa melahirkan anak, tentu saja kamu tidak peduli siapa anak itu tetapi saya peduli. Billy sangat marah sehingga dia berjalan langsung ke Song Hongye, meraih pergelangan tangan Song Hongye, mencubitnya dengan erat, dan bertanya, Song Hongye, jelaskan padaku apa yang terjadi dengan anak Jiani Wang, apakah itu milik Fang Chao? Atau ide buruk apa? Apakah kamu memberinya Song Hongye, pelakunya, Fang Chao dan Liu Yuze, semuanya berkat dia, dan karena dialah Jiani Wang terhubung dengan mereka. Hei, sakit, lepaskan kamu dan Jiani Wang, kamu bertanya padanya, bagaimana aku tahu Song Hongye, seorang wanita lemah, pasti tidak akan mampu menahan kekuatan Billy. Jiani Wang bergegas maju dengan cemas, meletakkan tangan gioknya di pergelangan tangan Billy, dan berkata dengan lembut, Billy, biarkan dia pergi, dia bercanda, anak itu pasti milikmu, apakah kamu lupa? Ketika kita menginginkan anak, aku bangun setiap pagi untuk menguji kehamilan, dan butuh banyak hari untuk hamil. Kekuatan Billy dalam menggenggam pergelangan tangan Song Hongye secara bertahap berkurang, dan dia memandang Jiani Wang, kamu tidak berbohong padaku. Pada saat itu, dengan tangan giok yang ramping, dia secara pribadi menarik tangan Billy ke belakang, dan berkata dengan penuh kasih sayang, tentu saja, mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Hongye juga menyalahkan Anda atas perceraian, jadi dia berbicara omong kosong. Saya tidak percaya. Itu, tapi aku berjongkok dan mendengarkan perutku, tidak ada gerakan janin, kami baru saja berbohong padamu. Billy melirik perut Jiani Wang, yang tidak menggembung. Itu benihnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia sudah punya pacar dan suami baru Jiani Wang juga hadir, dia tidak melakukannya. Billy melepaskan Song Hongye dan berkata, berhenti berbicara fitnah, Song Hongye, kamu seharusnya senang bahwa Zheng Bin memberimu rumah dan mobil. Saya harap pernikahan Anda berikutnya tidak akan menyakiti orang. Jujur lagi, Billy dengan marah, meraih buayan dengan satu tangan, dan turun untuk membayar. Amarah banteng ini benar-benar menyebalkan. Jiani Wang menghentakkan kakinya dengan marah. Aku mendengar bahwa Zheng Bin tidak marah sama sekali ketika dia menemukan Song Hongye dan pria asing yang tampan itu, dan hanya duduk di luar sambil merokok. Billy ini, selalu jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu tidak tahu bagaimana harus bersabar. Liu Yuze berdiri di samping dan tidak berbicara, jika bukan karena dia ingin membalas Billy dengan kejahatan. Rencana, dia tidak akan menikahi wanita seperti Wang Jiani yang memiliki pandangan buruk. Setelah turun dan membayar uang, Billy meninggalkan buayan dan pergi bersama Hanakin. Kembali ke mobil, Billy dengan cepat berkemas dan kembali ke Villa Giok dengan gembira bersama Hanakin. Hari ini adalah hari pertama mereka di Tianhai. Mereka akan menetap di sini dan mencapai hal-hal besar di sini. Di sini juga dimungkinkan untuk menikah dan memiliki anak. Wanita jahat yang selingkuh tidak layak mempengaruhi suasana hati mereka. Di malam hari, Wen Qianqian dan manajer dari beberapa departemen penting perusahaan mereka semua datang ke Villa Giok untuk merayakan rumah baru Hanakin. Di sisi lain rumah, Jiani Wang berguling-guling, tidak bisa tidur. Villa Zamrud. Jiani Wang melemparkan dan menyalakan tempat tidur yang baru dibeli, tidak bisa tidur. Sederhananya, pada akhirnya, dia hanya berdiri dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Liu Yuze buru-buru duduk dan menghibur, istri tersayang, ada apa? Insomnia. Petik 2. Jiani Wang sangat marah. Meskipun dia akan menikah untuk ketiga kalinya, dan dia sudah menjadi ibu yang berharga, dia masih terlihat sangat polos. Sangat girly. Jiani Wang berkata, sangat berisik di sebelah, ada begitu banyak orang di rumah Hanakin, dan ketika saya memikirkan mereka minum dengan gembira, saya marah. Dengan Hanakin lagi. Dia telah mengubah 3 wanita dalam waktu kurang dari sebulan. Jiani Wang hanya 2 pria baru-baru ini, Billy dan Liu Yuze, dan Billy memiliki lebih dari dia merasa sangat dirugikan. Liu Yuze tertegun sejenak. Ini semua adalah villa keluarga tunggal.
Tidak seperti bangunan tempat tinggal, ada masalah isolasi suara di lantai atas dan bawah. Setidaknya Liu Yuze tidak mendengar apa-apa. Aku akan mencari mereka di sebelah. Tepat ketika Liu Yuze hendak bangun, dia ditarik oleh Jeannie Wang. Hei, suami, lupakan saja. Jangan pergi. Jeannie Wang takut bahwa Liu Yuze dan Billy akan bertarung lagi, dan Liu Yuze akan menderita. Jeannie Wang berkata, apakah Hanakin juga punya banyak teman di Tianhai? Dia baru saja membeli rumah hari ini, dan banyak orang datang untuk merayakannya, dan saya melihat bahwa mobil-mobil itu semuanya adalah mobil mewah. Liu Yuze tersenyum ringan, mungkin ya, tapi koneksinya tidak signifikan dibandingkan dengan koneksi keluarga Liu saya di Tianhai. Juga, saya telah mengirim seseorang untuk memeriksa nomor plat mobil yang baru saja lewat, dan saya akan segera mengetahuinya. Mereka. Istri, tidurlah, jangan khawatir, Hanakin dan Billy berani membuat kami jijik seperti ini, aku tidak akan membiarkan mereka tinggal di Tianhai. Setengah jam kemudian, Liu Yuze menerima telepon. Saya mengetahui, saudara Yuze, Porsche merah muda itu adalah mobil perusahaan kosmetik Wen Qianqian, dan dua lainnya juga karyawan perusahaan mereka. Liu Yuze tersenyum ringan, ternyata itu yang didukung Magi. Perusahaan kosmetik kecil. Perusahaan ini telah menjadi terkenal di Tiongkok dalam 2 tahun terakhir, ditambah beberapa alasan khusus, Liu Yuze juga mengetahuinya. Namun, dapat dilihat dari ekspresinya bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan perusahaan Wen Qianqian. Pukul 11.30 malam. Wen Qianqian dan yang lainnya berjalan keluar dari villa Hanakin dan Billy, dan keduanya keluar untuk saling bertemu. Selamat tinggal, Hong Yan, sampai jumpa di perusahaan besok. Selamat tinggal, Presiden Qin. Wen Qianqian dan yang lainnya melambaikan tangan pada Hanakin, dan kemudian pergi dari villa Giok. Post Navigation. Bisakah kamu mengemudi? Episode 259. Namun, tidak lama setelah mereka keluar dari villa, sebuah Mercedes-Benz Big G menghentikan Porsche milik Wen Qianqian. Siapa, bisakah kamu mengemudi? Wen Qianqian, yang duduk di kopilot karena minum, berteriak pada pemilik Mercedes-Benz Big G. Jendela pengemudi mobil Mercedes-Benz perlahan diturunkan, memperlihatkan wajah muda dan tampan, Wen Qianqian, kan? Mari kita bicara. Wen Qianqian juga merasa bahwa pria ini sedikit akrab, ditambah ada banyak dari mereka, dan di sana beberapa orang dalam kelompok mobil tidak takut padanya. Jadi mobil Wen Qianqian dan rekannya berhenti di pinggir jalan dan menyalakan lampu kilat ganda. Wen Qianqian menginjak sepatu hak tingginya, berjalan dengan aura, dan bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu mengenal saya? Liu Yuze juga turun dari mobil, menyalakan sebatang R0 kok, dan berkata sambil tersenyum, yah, saya Liu Yuze, Spring Breeze Express milik keluarga kami. Spring Breeze Express keluarga Liu. Wen Qianqian segera menjadi terkejut. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di mana-mana di Tianhai, dan Liu Yuze mengendarai mobil mewah, jadi meskipun Liu Yuze memaksanya untuk berhenti, dia tidak bersumpah, karena takut menyinggung pria besar secara tidak sengaja. Wen Qianqian sangat ketakutan saat mendengar Liu Yuze melaporkan keluarganya. Melakukan bisnis di Tianhai, siapa yang tidak mengenal keluarga Liu dari 100 miliar keluarga? Bahkan orang biasa tahu bahwa Chunfeng Express sekarang adalah perusahaan logistik No. 1 di China. Wen Qianqian segera tersenyum dan berkata, tidak heran saya pikir pria tampan ini sangat akrab, ternyata Tuan Muda Liu, apakah Anda mencari saya untuk mengenal saya? Ayo, mari tambahkan WeChat. Liu Yuze mengulurkan tangan keluar dan menolak, Presiden Wen, saya pikir tanya Anda, apa hubungan Anda dengan Hanakin? Wen Qianqian berkata dengan jujur, kami adalah saudara perempuan yang baik, dia baru saja datang ke Tianhai, dan sekarang dia adalah wakil presiden perusahaan Wen Qian kami. Hong Yan, kan? Sayang sekali, dia sudah punya pacar. Wen Qianqian mengira Liu Yuze tertarik pada Hanakin, jadi dia memintanya untuk menjadi pelobi. Bagaimanapun, Hanakin memiliki temperamen yang sangat baik, yang sejalan dengan estetika para pengusaha ini. Liu Yuze berkata, saya tidak terlalu menyukai Hanakin, jadi saya harap perusahaan Anda tidak menggunakannya. Wen Qianqian tampak bingung, bagaimana ini bisa berhasil. Dia telah berinvestasi dalam saham,
dan saya mengundangnya untuk datang ke Tianhai. Ya, Liu Yuze mendengus dingin, jika Anda tidak mengundurkan diri, saya akan menggunakan kekuatan keluarga saya untuk berurusan dengan Anda. Apakah Anda berpikir bahwa di bawah pengaruh keluarga kami, Anda, sebuah perusahaan kosmetik kecil, masih dapat memiliki pijakan di Tianhai? Tanda tanya petik 2. Wen Qianqian menggigit bibirnya, tentu saja dia tahu kekuatan keluarga Liu. Jika keluarga Liu ingin berurusan dengannya, 10 perusahaan kosmetik Wen Qian tidak cukup untuk mereka. Wen Qianqian memandang Liu Yuze dan bertanya, apakah kamu benar-benar dari keluarga Liu? Seseorang secara acak melompat ke jalan dan meminta Wen Qianqian untuk meninggalkan saudara perempuannya yang baik, dia tidak bisa melakukannya. Album tersembunyi. Episode 260. Liu Yuze tersenyum dan berkata, Magi adalah juru bicara merek lipstik Anda, kan? Biarkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Liu Yuze mengeluarkan ponselnya, menemukan foto grup di album tersembunyi, dan menunjukkannya kepada Wen Qianqian. Wen Qianqian terkejut ketika dia melihatnya. Pada gambar, ada gambar Liu Yuze dan Magi berciuman di hotel. Magi adalah idola yang populer. Jika foto ini diekspos, itu akan menyebabkan Weibo lumpuh. Apakah kamu percaya? Liu Yuze tertawa jahat. Percaya, percaya. Wen Qianqian tidak lagi berani meragukan identitas pria di depannya. Orang yang bisa tidur sampai bintang, mengambil foto, dan tidak mengirimkannya pasti anak yang kaya dan berkuasa. Liu Yuze telah tidur dengan banyak selebriti, dan Magi hanyalah salah satunya. Pada hari kedua, Hanakin mengemudi dengan penuh semangat untuk bekerja di perusahaan Wen Qianqian. Ini adalah hari pertamanya bekerja di Tianhai, dan dia membawakan sarapan dan hadiah kecil untuk banyak rekan kerja. Setelah mengantarkan ini, Hanakin datang ke kantor Wen Qianqian. Tuan Wen, di mana kantor saya? Hanakin bertanya sambil tersenyum. Tanpa diduga, Wen Qianqian duduk di kursi tanpa berbicara lama, ekspresinya malu. Wen Qianqian tiba-tiba mengembalikan kartu bank yang diberikan Hanakin padanya kemarin dan mengembalikannya ke Hanakin, dengan mengatakan, Hongyan, saya belum memindahkan uangnya, Anda dapat mengambilnya kembali. Hanakin tidak tahu mengapa, apa itu? Masalah. Terlalu sedikit. Kalau begitu aku akan menginvestasikan 100 juta, bagaimanapun, aku juga memiliki kepercayaan pada perusahaan kami. Wen Qianqian menghela nafas, dan berkata dengan malu, maaf, Hongyan, aku tidak bisa menggunakanmu, kamu tidak bisa bekerja di perusahaan kami. Awalnya, dia berpikir bahwa hari ini akan menjadi awal yang baik untuk semuanya, tetapi dia tidak berharap akan dipecat pada hari pertama memasuki perusahaan baru. Wen Qianqian tampak sangat bersalah dan memandang Hanakin, Hongyan, apakah kamu menyinggung keluarga Liu? Wen Qianqian sibuk dengan perusahaan kosmetiknya, jadi dia tidak tahu situasi spesifik Hanakin di Huaseng sebelumnya. Hanakin langsung mengerti apa yang sedang terjadi, ternyata Liu Yuze yang melakukannya. Maaf, Hongyan. Saya juga tidak bisa menahannya. Sebagai perusahaan kecil, kami tidak memiliki cara untuk melawan keluarga Liu. Wen Qianqian meminta maaf kepada Hanakin dengan sangat bersalah. Hanakin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Qianqian, aku tidak menyalahkanmu. Jika itu aku mungkin melakukan hal yang sama. Kalau begitu aku akan pergi dulu dan minum teh sore bersama di lain hari. Hanakin mempertahankan pendidikan yang baik. Bangun dan pergi. Meninggalkan gedung dan kembali ke mobil, Hanakin tidak punya waktu untuk bersedih, jadi dia segera mengambil ponselnya dan menelepon. Setelah bekerja sendiri di dunia bisnis selama 7 tahun dan kemudian menjadi presiden perusahaan terbuka, dia masih memiliki banyak koneksi. Faktanya, perusahaan kosmetik Wen Qianqian bukanlah perusahaan terbaik yang bisa dia datangi.